Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 6 Oktober 2021 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Rabu Pekan Biasa yang ke-26, bersama saya Romo John Laba SDB dari Komunitas Salesian Don Bosco Tiga Raksa, Tangerang. Saya berada dalam kapel Komunitas Novisiat Salesian Don Bosco, tempat di mana setiap hari saya bersama para konfrater dan juga para novis berkumpul untuk berdoa bersama dan juga merayakan Ekaristi bersama-sama, dan tentu saja berdoa secara pribadi di tempat ini. Saya akan membaca Injil hari ini, Injil Lukas bab 11 ayat 1-4, dan memberikan renungannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka kata Yesus kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, Bapa, saya siap untuk mengampuni. Saya pernah diundang untuk duduk dan berbicara bersama dengan sebuah keluarga muda sekitar 5 tahun silam. Kebetulan keluarga ini saya yang memberkati pernikahan mereka di gereja. Usia pernikahan mereka saat itu baru setahun, namun mulai mengalami yang namanya ujian kesetiaan sebagai pribadi dan sebagai pasangan di dalam keluarga muda ini. Setelah duduk bertiga dan saling mendengar satu sama lain, akhirnya mereka berdua sepakat untuk berrekonsiliasi dan saling mendoakan satu sama lain. Proses rekonsiliasinya itu dimulai dengan mereka saling mendoakan satu sama lain. Kemudian mereka mengaku dosa secara pribadi, dan ditutup dengan mereka saling membasuh kaki dan saling berpelukan. Pada saat mereka saling berpelukan, sang istri memandang kepada saya dan mengatakan, "Bapak, saya siap untuk mengampuni suami saya, karena Tuhan Yesus mengajarkan pada saya untuk mampu mengampuni." Suaminya saat itu terharu dan dia menangis. Hingga saat ini mereka dikaruniai 2 orang anak, dan mereka menjadi sebuah keluarga yang boleh dikatakan keluarga yang masih muda, tapi bahagia. Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena bisa mendamaikan keluarga ini, bisa menyelamatkan keluarga ini. Sungguh the power of forgiveness, kuasa pengampunan. Memang mengampuni itu berarti melupakan, dan bahwa cinta sejati itu tidak menghitung-hitung kesalahan orang lain.
Namun kita tidak boleh menutup mata dengan masih banyaknya pribadi dan keluarga-keluarga yang sangat sulit untuk bisa mengampuni satu sama lain. Sangat sulit untuk bisa mengatakan sorry ya, maaf ya, kepada orang yang sudah bersalah dan mau meminta maaf. Ada niat baik untuk datang dan mau meminta maaf, tapi jawaban klasiknya tidak jauh berbeda. Tidak ada kata maaf atau ampun bagimu. Oh my God, rasanya manusia kok begitu sombong dan merasa melebihi Tuhan. Padahal Tuhan sendiri mengampuni dan Dia juga tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tapi begitu sulit untuk mengampuni. Dan manusia juga atau kita masih tetap mau mengingat-ingat kesalahan sesama kita. Kita perlu belajar untuk menjadi malu. Kita belajar menjadi malu ketika kita membaca sebuah nyanyian ziarah dalam kitab Mazmur. Bunyinya begini: jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapa yang dapat tahan? Tetapi hanya padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Maka mari kita berusaha untuk tidak mengingat-ingat kesalahan sesama, supaya mampu mengampuni. Sungguh sama seperti Tuhan, mengampuni berarti melupakan. Pada hari ini kita mendengar sebuah kisah Injil yang sangat bagus. Para murid Yesus sudah beberapa kali melihat Yesus menyepi dan berdoa seorang diri. Ada kalanya dia berdoa semalam-malaman. Dan para murid melihat dia berdoa, dan ketika dia berhenti berdoa, mereka meminta kepadanya untuk mengajar mereka berdoa, sebagaimana guru mereka sebelumnya, yaitu Yohanes Pembaptis, mengajar mereka berdoa. Maka Yesus memandang mereka dengan penuh kasih dan berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Teks doa Bapa kami ini tentu berbeda dengan teks Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Dan teks yang kita baca ini kelihatan lebih singkat dibandingkan dengan teks Injil Matius. Dua versi doa Bapa kami ini tetaplah merupakan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Para ahli kitab suci ada yang mengatakan bahwa dua versi doa Bapa kami ini mungkin adalah kejadian yang berbeda, terjadi pada saat yang berbeda. Namun teks lengkap doa Bapa kami yang selalu kita pakai itu selalu berasal dari Injil Matius. Doa Bapa kami merupakan doa sempurna karena diajarkan sendiri oleh Yesus. Ini tentu saja. Kadang-kadang ada umat yang berdoa spontan dan mengakhiri doa spontannya dengan berkata demikian, doa kami yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Yesus Putramu ajarkan kepada kami. Ini berarti ada keyakinan bahwa memang doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan itu masih perlu disempurnakan oleh doa sempurna yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Doa Bapa kami memang sempurna adanya karena doa ini mengandung yang namanya pujian dan penyembahan kepada Allah. Doa Bapa kami itu mengandung penyerahan diri kita kepadanya, mengandung yang namanya pertobatan, dan mengandung yang namanya
permohonan. Ini adalah bagian-bagian yang penting dalam doa-doa pribadi kita. Kita harus berani untuk berkata, Bapa, mampukan saya untuk bisa mengampuni. Ini adalah satu permohonan dalam doa Bapa kami. Pada hari ini saya lebih memfokuskan kita semua pada satu permohonan kepada Tuhan dalam doa Bapa kami, yakni pada permohonan, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kita semua mohon supaya Tuhan mengampuni kita. Tapi mengapa kita begitu sulit untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita? Alasannya adalah karena kita masih mengingat-ingat kesalahan atau dosa yang dilakukan sesama kepada kita. Inilah titik kelemahan kita. Dan kita selalu membela diri dengan pembelaan seperti ini. Saya masih manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dengan sempurna. Oh my God, come on. Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, kita juga bisa berani untuk mengampuni, yang berarti merupakan kesalahan-kesalahan orang, kesalahan-kesalahan yang sudah orang lakukan pada kita. Ini betul-betul merupakan pembelaan diri kita, dan kita pun tidak merasa malu ketika kita membela diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita harus berani untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita atau yang menyakiti hati kita, karena kita juga memohon supaya Tuhan juga mengampuni kita. Tidak adil kalau kita memohon pada Tuhan untuk mengampuni kita dan kita tidak mampu untuk mengampuni sesama yang lain. Sikap adil yang harus kita miliki adalah berani memohon pengampunan Tuhan, bahkan dalam sakramen tobat sekalipun. Berarti kita juga berani untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Jangan pernah memohon ampun dari Tuhan kalau Anda tidak mampu untuk mengampuni atau tidak bersedia untuk mengampuni sesama yang sudah bersalah atau sudah melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa kepadamu. Kadang-kadang kita selalu mengungkit kesalahan-kesalahan yang sudah lewat. Padahal itu sudah terjadi cukup lama, tapi kita tetap mengungkitnya. Karena kita puas untuk mengungkit kesalahan orang. Tapi akibatnya apa? Akibatnya adalah kita sendiri yang menderita. Mengampuni berarti melupakan. Tuhan menghendaki kita mengampuni sesama manusia agar kita dapat diampuni olehnya. Sebab itu mengampuni sesama yang bersalah sesungguhnya bukan saja demi diri kita yang bersalah, namun sebaliknya demi kebaikan diri kita sendiri. Jadi bukan demi diri orang, demi diri orang yang bersalah, tapi demi diri kita juga. Ya, kenapa? Karena kita mohon pada Tuhan untuk mengampuni kita, maka kita juga berusaha untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Artinya bahwa kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, saya mengutip dari Injil Matius, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius bab 6 ayat 14 dan 15. Saudara-saudariku, mari kita berusaha supaya bisa mengampuni, supaya kita juga bisa diampuni oleh Tuhan. Sungguh mengampuni berarti melupakan. Marilah berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, hari ini Engkau luar biasa. Engkau melalui Yesus Kristus Putramu mengajar kami untuk berdoa. Bantulah kami agar mampu mengampuni sesama kami, seperti Engkau sendiri mengampuni kesalahan dan dosa kami. Bunda Maria, Ratu Rosario, doakanlah kami supaya bisa memiliki hati yang murni dan mampu untuk mengampuni. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 6 Oktober 2021. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.